baik. Jadi niat itu adalah kunci dari segalanya. Innamal a'malu binniyat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Assalam, selamat datang di podcast Qurani Assalam. Bersama saya Naura Adila Hanifah yang akan menemani kalian dalam podcast keempat kali ini. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, seorang dokter muda, pebisnis, dan juga mencetak banyak prestasi tentunya, terutama dalam bidang MHQ. Langsung saja kita sapa terlebih dahulu tamu kita kali ini, yaitu Ratna Devi Antari. Assalamualaikum Mbak Ratna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dik Naura. Iya, selamat malam juga Mbak. Gimana nih Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, masih diberikan kesehatan. Kalian gimana? Alhamdulillah baik juga Mbak. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum mulai nih Mbak, ada teman-teman yang penasaran, kira-kira kesibukan Mbak saat ini tuh apa aja ya? Oh iya, jadi mau spill sedikit kesibukannya sekarang. Jadi sudah disebut sebagai dokter muda, terus setoran di UKM Tahfidzul Quran, setoran hafalan, sama ikut ini sedikit, ada usaha bisnis seperti itu, kecil-kecilan. Baik. Wah, sangat produktif sekali ya ternyata Mbak Ratna ini. Baiklah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa nih yang memotivasi Mbak Ratna untuk menghafal Quran, berbisnis, dan juga ikut banyak lomba? Ya, baik untuk pertanyaannya. Jadi ini kita sekedar share pengalaman aja ya. Jadi untuk motivasinya pertama adalah membahagiakan orang tua. Itu menjadi motivasi yang terkuat saya. Kemudian menjadi manusia yang bermanfaat. Kemudian mengisi waktu luang. Dan yang tidak kalah penting yaitu salah satu keinginan saya adalah dapat membiayai hidup saya sendiri sehingga saya tidak menjadi beban keluarga. Seperti itu. Wah, ini sepertinya banyak juga teman-teman yang pengen seperti Mbak Ratna ya. Baiklah. Lalu bagaimana nih Mbak, cara Mbak membagi waktu antara menghafal Al-Quran, berbisnis, dan juga belajar? Oh ya, jadi sebenarnya aku juga nggak ini ya, dalam hal membagi waktu ini juga sebenarnya perlu banyak belajar. Cuman kalau standarnya itu kita membuat jadwal harian. Jadi setiap hari kita buat jadwal jangka pendek, kemudian jangka menengah, jangka panjang. Nah, nanti kita buat model seperti reward sama punishment. Misal hari itu kita nih lupa nggak baca Al-Mulk misalnya. Nah, itu nanti kita buat hukumannya apa? Misalnya hukumannya mentraktir teman atau hukumannya dibuat sesuatu yang untuk menekan kita supaya kita bisa taat terhadap jadwal kita. Kemudian waktu yang utama kita sebenarnya adalah Al-Quran. Ya, kemudian nggak kalah pentingnya juga karena kita sebagai mahasiswa kedokteran juga pasti ada kewajiban untuk belajar. Nah, jadi kalau saya pribadi ya belajar ya nggak terlalu ini ya nggak terlalu lempeng, tapi adik-adik semuanya harus rajin belajarnya ya mumpung kalian masih preklinik, jadi kalian harus banyak memanfaatkan waktu sebelum nanti kalian terjun di dunia klinik karena kalian pasti lebih sibuk seperti itu, jadi harus pandai-pandai mengatur waktunya. Baik, jadi nih mungkin teman-teman yang kesulitan dalam membagi waktu bisa nih ikutin caranya Mbak Ratna, yaitu dengan cara membagi waktu dalam jangka pendek, jangka panjang, dan juga diberikan punishment dan reward. Nah, lalu selanjutnya nih Mbak kan tadi sudah memiliki bisnis ya Mbak ya, berarti Mbak sudah ada kemampuan nih secara finansial gitu. Mungkin bisa diceritakan nih Mbak, gimana caranya Mbak merintis bisnis itu dan apa kendalanya? Terutama kan Mbak ini pasti sibuk ya dengan jadwal kuliah dan juga menjadi dokter muda. Iya, ya baik. Jadi sebenarnya bisnisnya ini masih biasa banget ya, Dek. Jadi aku coba join reseller ya di skincare. Cuman emang awal-awalnya itu tergantung hobi kita ya. Kalau misalnya kita hobi di situ, nanti kita ngelakuinnya dengan santai, jadi nggak ada tekanan batin. Intinya kita melakukan hal yang kita sukain, seperti itu. Cari aja. Teman-teman misalnya nggak suka bisnis, cari aja bakat teman-teman apa gitu kan, nggak harus bisnis kan ya. Nah itu adalah salah satu contoh aja. Kemudian kalau misalnya kendalanya sih kadang males ya. Kendalanya itu males. Jadi kayak dari diri kita sendiri.
Tuh. Terus misalnya cara upgradingnya ya ikut ini semacam webinar kan banyak ya gratisan gitu ya pas online gini. Nah kita ikut aja, tapi ikutnya juga nggak usah kayak mempeng gitu ya, sesantainya kita aja. Misalnya kita pas lagi ada waktu luang ya udah kita ikut. Jadi nggak usah terlalu kayak dibawa beban gitu. Kita anggap santai aja karena bisnis itu hanya kayak sampingannya kita gitu. Seperti itu. Oke, baik, Mbak. Jadi, kalau tadi dari apa yang Mbak bilang ini, berarti semua mahasiswa tuh sebenarnya bisa merintis bisnis ya, Mbak ya, dan disesuaikan dengan passionnya. Dan kalaupun malas, bisa kita bisa ikut webinar agar kita tidak menjadi malas lagi dan dapat motivasi lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya ini Mbak, kan Mbak Ratna ini mendapatkan beasiswa UKM TEKI ya Mbak, dan bahkan sudah sampai 30 juz. Boleh tahu dong nih Mbak, tipsnya apa bisa mungkin 30 juz? Ya Allah, amin ya Dek doanya. Terima kasih banyak. Jadi uh, banyak banget ya pertanyaan kuncinya mungkin apa sih Mbak gitu ya. Jadi sebagai seorang penghafal Al-Quran, kewajiban kita adalah memurojaah, mengulang hafalan seperti itu. Nah, nanti semisal kita mungkin itu lancar ya. Mungkin itu lancar, terus apa sih Mbak tipsnya biar mungkin? Nah, sebenarnya mungkin sendiri itu sebagai bonus dalam menghafal Al-Quran. Karena teman-teman, ini tuh keistimewaan para penghafal Al-Quran ya. Misalnya teman-teman menghafalnya susah. Nah, di saat itu teman-teman juga pasti akan semakin banyak mengulang bacaan tersebut. Nah, semakin kita banyak mengulang, semakin banyak dosa kita yang hilang seperti itu. Semisal ternyata lancar, ya alhamdulillah. Nah, itu patut disyukurin. Jadi sebenarnya kunci utamanya adalah mengulang hafalan, nggak ada kunci yang lain seperti itu. Oke, baik Mbak. Jadi teman-teman yang mau kayak Mbak Ratna untuk mungkin 30 juz ini harus sering-sering diulang ya murid hafalannya. Oke, lalu selanjutnya nih Mbak. Mbak ini kan banyak ikut lomba-lomba ya Mbak. Nah, gimana sih caranya Mbak ikut lomba ini dan dapat info dari mana? Karena banyak teman-teman kita yang ikut-ikut lomba tapi nggak tahu infonya. Ya, kasihan ya. Mm-mm. Pengen ikut lomba tapi nggak tahu infonya. Jadi, alhamdulillah aku sejak maba ini, Dek, sudah ikut UKM Tahfidzul Quran, sudah bergabung. Dan sejak maba, alhamdulillah juga sudah dapat beasiswa UKM Tahfidzul Quran sampai semester 9. Jadi, alhamdulillah banget untuk biaya UKT-nya sudah ditanggung UKM Tahfidzul Quran ini. Nah, dengan saya bergabung di UKM Tafid ini, di situ kebetulan ada semacam program kerja lomba-lomba. Di sana ada MHQ itu Musabaqah Hifdzil Quran yang isinya itu seperti hafalan. Yang dilombakan itu hafalannya. Jadi nanti model lombanya seperti lanjut ayat seperti itu. Terus ada juga MFQ, ya dia itu Musabaqah Fahmil Quran. Jadi lombanya itu seperti cerdas cermat Islam seperti itu. Kemudian nanti dari UKM Tafsirul Quran ini akan memfasilitasi anggotanya untuk ikut lomba. Jadi nanti biasanya akan di-share kalau misalnya ada lomba. Kemudian UKM Tafsirul Quran ini juga ini ya, kalau dari hubungan kedekatannya itu sama UKM seni religi itu juga dekat. Jadi biasanya kalau dari universitas sendiri, Universitas Erlangga itu tiap tahun mengadakan lomba musabaqah. Nah, di mana panitia utamanya dari UKM seni religi. Nanti biasanya UKM Seni Religi itu ngajak kolaborasi sama UKM Tahfidzul Quran gitu panitianya. Jadi ya kita bisa dapat info dari UKM Tahfidzul Quran, bisa dapat infonya dari UKM Seni Religi juga. Jadi seperti itu. Intinya adalah kita harus memperbanyak teman gitu. Kita nggak boleh berteman hanya di lingkup FK aja ya. Itu terlalu sempit ya karena UNER ini sangat luas. Jadi teman-teman harus memperbanyak teman seperti itu. Oke, baik, Mbak. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen ikut banyak lomba nih, bisa ikut UKM Tahfidzul Quran, karena dari situ kita bisa mendapatkan banyak teman dan juga seperti yang sudah disebutkan tadi, UKM Tahfidzul Quran ini juga bekerja sama dengan seni religi. Gitu. Nah, selanjutnya nih, Mbak. Hmm, apa sih yang membuat Mbak Renan itu tetap semangat dan gak jenuh berdekatan terus ke Al-Quran? Karena ya Mbak, saya pribadi, setiap kali baca Quran nih misalnya, kadang tuh ketiduran gitu Mbak. Iya, itu kayak obat ngantuk ya Al-Quran itu ya. Ya, jadi aku juga sering deh kayak gitu. Uh, udah capek baca Quran,
Ya, makin tidur deh. Jadi intinya kalau misalnya kita capek, jangan dipaksa ya. Kalau capek, tidur dulu. Nanti kalau udah fresh, baru kita baca Al-Quran. Nah, Al-Quran ini hebatnya dia itu sebenarnya semakin kita baca itu semakin nikmat. Semakin kita baca, semakin pengen lagi dan lagi. Nah, ini aku ada salah satu quote dari sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Jadi ini quotes-nya bagus banget sampai aku buat status di line. Jadi andai hati kalian bersih, maka kalian tidak akan kenyang dalam membaca Al-Quran. Nah, semisal kita merasa kok makin hari aku makin jauh ya dari Al-Quran. Kenapa ya kok aku makin males? Nah, itu perlu kita tanyakan gitu. Kenapa gitu? Kalau perlu kita harus menangis. Apa sih dosa yang aku lakuin? Kok kayaknya Allah menjauhkan aku dengan Al-Quran gitu. Nah, semisal kita nggak bisa nangis, ya kita tangisin. Kenapa kok kita nggak bisa nangis? Jadi kayak kayak kita itu muhasabah diri gitu. Kenapa sih kok aku kayak gini gitu. Jadi kenapa kita harus dekat dengan Al-Quran? Karena Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Dan sudah seharusnya kita belajar dengan Al-Quran. Jadi belajarnya kan nggak harus langsung gitu ya. Bisa dari sedikit demi sedikit. Jadi seperti itu. Baik. Setelah mendengar jawaban Baratna ini, jujur saya agak merasa sedikit terhampar sepertinya. Ya, tapi seperti yang tadi Mbak Ratna bilang, bisa kita mulai dengan sedikit demi sedikit ya. Dan insya Allah nantinya akan perubahan yang lebih baik ke diri kita sendiri. Amin. Baik. Amin. Nah, untuk selanjutnya, gimana sih Mbak caranya Mbak menjaga niat dalam berbuat kebaikan agar niatnya tersebut selalu karena Allah? Karena kadangkala niat kita itu sering salah karena mengharap sesuatu yang sifatnya itu duniawi. Masya Allah, ini pertanyaannya kok bagus-bagus semua ya. Jadi aku juga ini masih belajar juga ya. Jadi niat itu adalah kunci dari segalanya. Innamal a'malu binniat, dari niat kita. Jadi bahkan misalnya teman-teman mau melakukan kebaikan, misalnya nanti malam aku mau sholat tahajud. Nah, itu kan udah niat. Tapi ternyata ketiduran bablas sampai subuh. Nah, itu udah kecatat kebaikan. Jadi intinya sebisa mungkin kita harus menata niat kita harus karena Allah. Jadi misalnya ya mungkin manusiawi ya, misalnya kita kayak sesekali, 2 kali, 3 kali kayak niatnya duniawi, tapi kita harus langsung gitu menyadarkan diri kita bahwa tujuan hidup kita itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat, seperti itu. Oke, baik Mbak. Jadi seperti tadi yang sudah Mbak bilang itu, kita harus menyesuaikan niat kita bukan hanya dalam hal duniawi, tapi juga dalam hal akhirat itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selanjutnya nih Mbak, Mbak ini kan tadi sangat produktif ya, sudah menjadi dokter muda, sudah mulai bisnis, sudah banyak mengikuti lomba. Gimana sih caranya Mbak agar tetap produktif dalam setiap hal yang Mbak lakukan? Ya, jadi kunci dari segala kunci ya, itu kalian harus buat target ya, karena tanpa target ya semuanya akan sia-sia gitu, semuanya akan hilang ditelan waktu. Kemudian setelah target, kalian tentukan tujuan kalian apa sih, kalian kuliah di FK buat apa sih, kalian membaca Al-Quran buat apa sih gitu. Kemudian tuliskan niat kalau perlu ya, niat atau kalau perlu kalian tulis aja di tembok, misalnya aku masuk FK ini karena ini. Jadi biar misalnya kita saat kita malas gitu ya, saat kita malas itu kita bisa membaca tulisan kita sendiri gitu. Oh iya, dulu aku pernah nulis kayak gini. Malu dong aku kalau aku sekarang males-malesan gitu. Terus kunci utamanya itu juga didukung dengan pertemanan ya. Jadi lingkungan yang mendukung kita. Kalaupun misalnya kita udah bekerja keras banget nih, aku harus ngabis belajar nih, misalnya 10 jam misal. Tapi ternyata teman-teman kita itu teman-teman yang suka santai, kemudian suka main, kita nggak mungkin bisa mempertahankan itu. Jadi kuncinya juga harus dari lingkungan pertemanan yang harus mendukung kita gitu. Jadi untuk teman-teman nih yang ingin produktif bisa mencontoh caranya Mbak Ratna, yaitu dengan cara menuliskan tujuannya dan juga targetnya. Dan kalau perlu tuh ditulis di dinding ya agar terus ingat. Dan selain itu juga kita harus memilih teman-teman kita secara lebih baik lagi karena tentunya teman-teman kita ini akan mempengaruhi diri kita, perkembangan diri kita itu bagaimana ke depannya. Nah, selanjutnya nih Mbak,
Mbak ada tips nggak ya untuk agar girah kita itu dalam menjalani aktivitas tidak sampai mengalami fluktuasi? Ya, jadi sering banget ya akhir-akhir ini kayak mendengar kata futur, males, mager, dan lain-lain ya. Itu sebenarnya wajar banget teman-teman. Jadi kita ya manusia biasa, jadi kalau kita lagi males ya itu wajar. Namun yang nggak wajar itu kalau misalnya terus-terusan gitu, terus-terusan kita bermalas-malasan, itu yang nggak wajar. Nah, contoh aja sahabat Nabi ya, Umar bin Khattab itu, beliau itu nggak hanya berdakwah, tapi juga berjualan, kemudian beliau juga menghafal Al-Quran. Nah, jadi dari sini kayak kita bisa mengambil teladan gitu. Oh, ternyata dulu sahabat Nabi itu sesibuk ini loh, berjuang, berdakwah gitu. Masa aku yang udah di zaman modern seperti ini, kok malah makin males gitu. Kita harus kayak saling mengkoreksi diri kita. Kemudian di Al-Quran sendiri juga dijelaskan ya di surat Al-Insyirah kalau nggak salah. Inna ma'al usri yusra. Jadi kalau misalnya uh, kita setelah melakukan sesuatu, kita harus langsung menyusul dengan sesuatu yang lain. Jadi kayak kita nggak boleh menunda-nunda pekerjaan gitu. Kalau misalnya kamu sudah selesai melakukan sesuatu kegiatan, maka lakukan kegiatan yang lain. Seperti itu. Baik, jadi dari jawaban Baratna ini, agar giroh kita tidak sampai mengalami fluktuasi, mungkin kita bisa membaca lebih banyak sirah tentang teman-teman Nabi. Karena teman-teman Nabi tersebut hidup dalam zaman yang lebih parah dibandingkan zaman kita, cobaan yang lebih banyak. Jadi dari situ kita bisa mendapatkan motivasi yang lebih bagus juga tentunya. Nah, baiklah teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara dan narasumber kita hari ini sangatlah luar biasa sekali ya. Baratna ini banyak memberikan tips-tips yang sangat bermanfaat, mulai dari berbisnis, menghafal Quran, dan juga menjadi dokter muda. Mungkin ada sedikit pesan nih dari Mbak Ratna yang ingin disampaikan ke teman-teman kita yang sedang berjuang saat ini. Ya baik, ini apakah berisik ya di sini? Tidak, Mbak. Ya. Nah, jadi kalian adalah tangan-tangan yang diberikan amanah oleh Allah untuk bisa menolong hamba-hambanya Allah. Jadi karena itu kalian harus berusaha menerima amanah ini dengan sebaik mungkin, karena pertanggungjawaban amanah kita nggak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Oke, semangat semuanya. Baik, Mbak. Kalau begitu, mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena yang sempurna datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Nora Dila Hanifah, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.